Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ar-ruknu tsani fil mahqud alaih wa huwa al-malul maqsudu naqluhu min ahadil aqidain ilal akhar thamanan kana aw musmana fa yu'tabaru bihi sittatu syurut. Al-awwal ayyak alla yakuna najasan bi aini fala yasihhu bai'u qalbin wa khinzir wala bai'u ziblin wa azirah wala bai'ul aj wal awanil muttakhazah minhu fa innal azma yanjusu bil maut wala yadhhurul filu bidzabhi wala yadhhuru azmuhu bitazkiyah wala yajuzu bai'ul khamri wala bai'ul wadakin najisi al mustakhraji minal hayawanat allati la tu'kal wa iyasluhu lil istisbah aw tila'is sufni wala ba'sa bi bai'id duhni tahir fi 'ainihi alladhi najusa bi wuqu'i najasatin aw mauti fa'ratin bihi fa innahu yajuzul intifa'u bihi bi ghairil akli wa huwa fi 'ainihi laisa binajisin wa kadzalika la ara ba'san bi bai'il bizril qaz fa innahu aslu hayawanin yuntafa'u bih wa tasbihuhu bil baidi wa huwa aslu hayawan aula min tasbihihi bir raus wa yajuzu bai'u fa'ratil miski wa yuqda bi taharatiha idan pasalat minaz zabiyati fi halatil hayat ila akhirih. Rukun kedua daripada jual beli mengenai sesuatu yang diakadkan. Rukun yang pertama adalah orang yang berakad. Orang yang berakad itu ada dua, penjual dan pembeli. Rukun yang kedua sesuatu yang diakadkan, itu pun ada dua juga, harga dan barangnya, yaitu harta yang dimaksudkan untuk dipindahkan dari salah satu orang yang berakad kepada yang lain, baik berupa harga atau barang yang dihargakan. Padanya terdapat 6 syarat. Jadi barang yang dijual itu sah apabila di dalamnya terhimpun 6 syarat ini. Satu syarat di antara yang 6 ini kurang, maka berarti barang itu kada bisa untuk diperjualbelikan. Yang pertama, benda itu tidak najis pada ainnya. Barang yang dijual itu tidak najis pada ainnya. Lain barang nang kana najis itu lain, ini barangnya najis, itu kada bisa diperjualbelikan. Maka tidak sah menjual anjing. Anjing kada kawa diperjualbelikan. Dan babi kada kawa diperjualbelikan. Kotoran binatang kada kawa diperjualbelikan. Kotoran sapi sagan pupuk kada kawa dijual. Kada sah jualnya belinya. Kenapa? Karena itu najis pada ainnya. Kotoran binatang, kotoran manusia, gading, dan wadah-wadah yang dibuat daripadanya. Karena tulang itu menjadi najis dengan matinya binatang.
binatang nang matinya kada disembelih. Karena tulang itu menjadi najis dengan matinya binatang. Gajah tidak suci karena disembelih. Jadi gading gajah itu otomatis najis. Wadah-wadah nang dibuat dari gading gajah najis, kadakawa diperjualbelikan. Dan tidak boleh menjual khamar, minuman keras, dan minyak najis yang dikeluarkan dari binatang yang tidak boleh dimakan, meskipun baik untuk penerangan lampu dan melapisi kapal. Dan tidak mengapa menjual minyak yang suci pada zatnya yang menjadi najis karena kejatuhan najis atau matinya tikus padanya. Maka minyak itu boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan, karena minyak itu pada zatnya tidak najis. Minyak lala umpamanya, keguguran tikus mati tikusnya, otomatis minyak lalanya itu najis. Nah itu boleh aja masih diperjualbelikan. Kenapa? Karena najisnya mendatang. Najisnya mendatang, bukan asli, bukan pada zatnya. Minyak gas kah? Keguguran najis, najis jadinya. Nah itu boleh diperjualbelikan karena kada najis ainnya. Itu menurut pendapat Imam Ghazali ini. Sedangkan pendapat ulama-ulama fikih yang lain, seperti dalam kitab-kitab fikih yang kita baca, itu kada boleh juga diperjualbelikan, tapi boleh diberikan. Misal minyak gas keguguran najis, jadi najis, itu kada boleh juga diperjualbelikan. Amun diberiakan boleh. Minyak lala keguguran najis, kada boleh lagi dijual, walaupun kalau dipakai untuk selain disangakan. Walaupun kalau dipakai untuk selain yang dimakan, itu kada boleh dijual. Ujar pendapat ulama fikih selain Imam Ghazali ini. Imam Ghazali boleh ujar itu dijual. Demikian juga saya memandang tidak mengapa menjual benih ulat sutra, karena itu merupakan asal hayawan yang bermanfaat. Dan menyerupakannya dengan telur yang asal hayawan adalah lebih utama daripada menyerupakannya dengan kotoran. Dan boleh menjual kelenjar misik kasturi dan dihukumkan suci apabila kelenjar itu terpisah dari kijang hidup. Nah, jadi yang pertama, syarat barang nang dijual itu mesti suci ainnya. Menjual barang najis kada boleh. Menjual barang yang najis kada boleh. Lain nang kena najis itu boleh jadi jual kena najis. Amun nang najis ainnya kada kawa diperjualbelikan. Yang kedua, syaratnya barang yang boleh diperjualbelikan itu benda itu dapat diambil manfaatnya. Benda itu dapat diambil manfaatnya. Maka tidak boleh menjual serangga, tikus, ular. Walaupun itu ada manfaatnya bagi orang-orang tertentu, tetap kada boleh. Kenapa? Karena manfaatnya bukan untuk secara umum. Maka tidak boleh menjual serangga, tikus, ular, dan tidak dipandang kepada pemanfaatan ular oleh tukang sulap. Tukang sulap orang
bisa anu ular itu kada kalau diambil i'tibar. Demikian juga tidak dipandang pemanfaatan para pemilik perkumpulan bacaannya dengan mengeluarkannya dari keranjang dan menampilkannya kepada manusia. Itu kada kawa diulah pedoman juga. Jadi barang nang dijual belikan ini barang nang kawa diambil manfaatnya secara umum. Dan boleh menjual kucing. Boleh menjual kucing. Kucing larang-larang wah ini 2-3 juta harganya seekor. Boleh dijual. Dan boleh menjual kucing. Dan lebah wanyi itu boleh dijual. Menjual harimau, singa dan binatang yang layak untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Macan kulitnya bagus, itu kalau diperjualbelikan karena manfaatnya ada kulitnya itu. Boleh menjual gajah untuk membawa baa angkat, baa angkut. Nah, gajah kalau diperjualbelikan. Boleh menjual burung biu, burung merak dan burung-burung yang manis rupanya sekalipun tidak boleh dimakan, boleh aja. Karena bersenang-senang dengan suaranya dan memandang kepadanya merupakan tujuan yang dibolehkan. Ada burung yang bagus, yang nyaman dilihat, itu boleh diperjualbelikan. Burung piung yang bagus suaranya, yang bagus bunyinya, boleh diperjualbelikan. Hanyalah anjing yang tidak boleh untuk dipelihara karena kagum kepada bentuknya. Karena ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anjing saling bungasan, kada kawa diperjualbelikan. Karena Rasulullah sudah melarang untuk memperjualbelikan anjing karena kagum kepada bentuknya. Tidak boleh menjual gitar, gong, seruling dan alat-alat musik karena tidak ada manfaatnya menurut syara. Menurut syara manfaatnya kadadaan itu, bahkan berdosa. Demikian juga gambar-gambar yang dibuat dari tanah liat, patung kita, seperti hewan-hewan yang dijual pada hari raya untuk permainan anak-anak. Tanah liat dibentuk jadi kuda, tanah liat dibentuk jadi macam manusia, tanah liat dibentuk kayak jadi kucing. Nah, itu kada boleh diperjualbelikan. Kada boleh diperjualbelikan. Sesungguhnya memecahnya itu wajib menurut syarat. Patung menjadinya. Sedangkan gambar-gambar pepohonan itu dimaafkan, kada apa-apa artinya. Adapun pakaian dan talam yang padanya terdapat gambar-gambar hayawan, maka sah menjualnya. Baju batik gambar burung umpamanya, baju batik gambar kuda, itu sah aja menjualnya. Pakaian dan talam, nah di situ ada gambar-gambar binatang, maka sah menjualnya. Demikian juga tirai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ittakhidhi minha namariqa." Artinya jadikanlah daripadanya bungkus bantal kecil untuk bersandar. Dan tidak boleh memakainya dengan ditegakkan dipajang, dan boleh diletakkan di bawah di lantai, artinya untuk diinjak-injak. Kain-kain nang bergambar binatang itu
itu boleh jadi perjualbelikan, namun kita kada boleh memajang di rumah, diandak di pemandangan, nah jangan. Kalau diandak diulah sebagai lapis bantal, segan disandari, segan dirabahi, kada apa-apa. Atau kajajakan lap batis, kada apa-apa juga. Asal jangan sifatnya dimuliakan, dihormati. Nah, gambar-gambar binatang yang ada pada kain-kain itu. Nah, jadi yang kedua, syaratnya barang yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaat, baik manfaat menurut syara atau manfaat menurut hissi. Yang ketiga, barang yang ditasarrufkan diperjualbelikan itu milik bagi orang yang berakad atau diberi izin dari pemiliknya. Barang itu barang ampunnya nang diperjualbelikan, atau ampun orang lain nang inya dapat izin untuk memperjualbelikannya. Dan tidak boleh membeli dari selain pemilik karena menunggu izin dari pemilik. Bahkan seandainya setelah itu ia ridha, maka wajib memulai lagi akad itu. Ini nukar barang lawan anak umpamanya, abahnya kadada tukar ya barangnya, nah kada sah. Datang abahnya ridha aja, nah akad bahasa lawan abahnya, kada boleh akad nang telah lalu itu. Kenapa? Karena bukan ampunnya nang menjual itu. Bahkan seandainya setelah itu ia ridha, maka wajib memulai lagi akad itu. Dan tidak sayogianya membeli harta suami oleh istri dan harta istri oleh suami, dan tidak sayogianya juga harta anak oleh orang tua dan harta orang tua oleh anak, karena berpegang seandainya ia mengetahui niscaya ia meridainya. Tidak boleh. Umpamanya si perempuan menjual barang lakinya dengan berpegang, andai kata lakinya tahu, lakinya ridha aja juga, kada boleh itu. Atau si laki menjual harta ampun bini dengan berpegang kepada sangkaan si bini mengizini aja, ridha aja mau jual, tapi kada bepada, nah kada boleh juga. Atau abah mengambil harta anak dijual abah dengan sangkaan menjadi abah itu anakku pasti ridha aja mau aku menjualnya, kada boleh juga. Anak lawan harta kuitan kada boleh juga. Misal si anak menjual sepeda kuitan, sangkaan anak sidin ridha aja mau dijualnya, ada bapak juga. Nah sangkaan ridha kada kawan itu, karena berpegang seandainya ia mengetahui niscaya ia meridainya. Apabila ridha itu tidak didahulukan, maka jual beli itu tidak sah. Jadi minta ridha dahulu, hanyar diperjualbelikan. Nah kada kawa jual beli dahulu, ridhanya bedudi. Apabila ridha itu tidak didahulukan, maka jual beli itu tidak sah. Dan hal-hal yang semacam itu dari apa yang berlaku di pasar, maka wajib atas hamba yang beragama untuk memelihara diri daripadanya. Nah, yang ketiga, syaratnya barang yang diperjualbelikan itu adalah miliknya seorang atau milik orang lain, tapi inya dapat izin untuk memperjualbelikannya. Yang keempat, benda yang diakadkan itu dapat diserahkan. Barang yang diperjualbelikan itu kawa diunjuk, baik menurut syara dan indra.
Apa yang tidak dapat diserahkan secara indera maka tidak sah menjualnya. Seperti hamba yang melarikan diri. Kita ada bisi budak, tapi budaknya melarikan diri. Nah, kita jual lawan orang, kita kada kawan nyerahkan saat itu. Kada sah itu jual belinya. Tabulirit jam tangan umpamanya. Ya aku jual jam tangan kurang 10.000, siapa yang dapat? Nah, kada boleh karena saat itu kada kau menyerahkan jam tangannya. Maka tidak sah menjualnya. Seperti hamba yang melarikan diri, ikan di dalam air, kada kau diperjualbelikan. Janin di dalam perut, kita ada berisi sapi betianan, hendak aku jual nang sapi di dalam perutnya berapa yang menukari, kada kau menyerahkan wah itu barangnya. Nah kada sah itu janin di dalam perut. Dan keturunan pejantan kada kawa jual. Malakiyakan, artinya malakiyakan. Kita ada berisi sapi laki, nah orang ada berisi sapi bini, hendak melakiakan sapi kawan ini bayar sekian. Nah itu kada boleh, karena itu kada kawa diperjualbelikan. Demikian juga menjual bulu di punggung binatang dan air susu di dalam susu itu tidak boleh, karena uzur penyerahannya, karena bercampurnya apa yang dijual dengan apa yang tidak dijual. Sesuatu yang tidak bisa diserahkan menurut syara adalah seperti barang yang digadaikan. Barang digadaikan tuh mutlak kada kau diganggu gugat, kada kau dijual. Kenapa? Karena kita kada kau menyerahkan kepada orang yang manukari. Kita berhutang duit lawan si fulan 1 juta rupiah dengan agunan, dengan gadaian sebuah sepeda motor. Nah sepeda motor ini kada kawa kita jual karena tagadai. Kecuali ada izin orang nang menghutangi itu, kada kawa. Barang nang tasanda atau kada boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang diwakafkan kada kawa diperjualbelikan lagi, sudah wakaf. Dan budak perempuan yang melahirkan dari tuannya. Seorang budak dikumpuli oleh tuannya lalu berenakan. Nah budak itu kada boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena amun tuannya meninggalnya merdeka, kada kawa diperjualbelikan, maka tidak sah juga menjualnya. Demikian juga menjual induk binatang tanpa anak apabila anaknya kecil, kada boleh juga. Dan demikian juga menjual anak tanpa induknya, karena menyerahkannya itu memisahkan di antara keduanya, dan itu adalah haram. Kalau disembelih saya kau nggak ada apa-apa, dijual nang kada boleh. Maka tidak sah memisahkan keduanya dengan dijual. Nah, jadi yang keempat syaratnya adalah barang nang diakatkan itu bisa diserahkan, baik menurut syara atau menurut indra tadi. Yang kelima syaratnya barang yang diperjualbelikan itu, benda yang dijual itu diketahui zatnya, diketahui oleh pembeli ini, oleh penjualnya, diketahui ukuran dan sifatnya. Adapun mengetahui zatnya maka dengan menunjukkan kepadanya akan zatnya. Nah ini barang nang pacang ku jual, nah ilihatakan lawan calon pembeli. Seandainya ia berkata
saya menjual kepadamu seekor kambing dari sekelompok itu, yang mana saja kambing yang kamu kehendaki. Ada kawan itu, kita bisa kambing misal 30 tuh kambing tuh ku jual seekor namana karena ingkam tuh kari. Ada boleh kayak itu? Harus ambil seekor namana, nah hanya diakad. Atau sebuah pakaian dari pakaian-pakaian ini yang ada di hadapanmu, kau jual lawan engkam baju-baju mana engkam hendak pilih aja. Nah, kalau hanya macam itu kada boleh, mesti ambil sebuting di antaranya, nama yang ditukari ambil, diakadkan. Nah itu maka. Atau satu hasta dari kain katun kasar ini, dan ambillah dari sisi mana kamu kehendaki. Atau 10 hasta dari tanah ini, dan ambillah dari ujung mana kamu kehendaki, maka jual beli itu batil kadasa. Kenapa? Karena kada ada kejelasan barang nang ditampayakan tuh nang mana jua nang diperjualbelikan. Amunnya di toko kita banyak baju kuning ku jual semua nama kayak kem hendak, diambilnya sebuting, nah ini jual berapa, nah itu lain kisahnya. Itu akad bahasa ngarannya, itu boleh aja. Kambing kunang 1000 tuh ku jual 10 hikong, mana yang hendak pilih, dipilihnya 10, bawanya kita, nah 10 nya ulun tukari, nah jual kada apa-apa itu, karena sudah tertentu barangnya di hadapan kita, diambilnya 10, nang kada boleh. Jadi nang kada baakatan lagi mbah itu, nah itu nang kada boleh. Seluruhnya itu dari apa yang dibiasakan oleh orang yang menganggap inting dalam agama, kecuali ia menjual sesuatu yang terkenal, seperti ia menjual separuh sesuatu atau 1/10, maka sesungguhnya itu boleh. Bisi tanah misal 50 meter, itu ku jual separuh, nah itu boleh jam itu. Atau ku jual 1/10, nah itu boleh. Adapun mengetahui dengan kadar ukuran, maka hanyalah dapat dicapai dengan takaran atau timbangan atau melihat kepadanya. Seandainya ia berkata, saya menjual pakaian kepadamu dengan apa yang Fulan menjual pakaiannya, sedangkan keduanya tidak mengetahui hal itu, maka jual beli itu batil. Seandainya ia berkata, saya menjual kepadamu seangguk gandum ini, maka itu batil. 1 yok, ada gandum 1 yok di sini, nah aku jual 10.000 gandum 1 yok, ada tahu berapa litarannya, berapa kiloannya, nah itu batil. Atau ia berkata, saya menjual kepadamu dengan sekumpulan dirham ini atau dengan seputung emas ini, sedangkan ia melihatnya, maka jual beli itu sah. Emasnya seputung ku jual sekian, kita melihat, walaupun kita kada tahu timbangannya, nah itu sah aja. Karena penentuan berdasarkan dugaan dengan melihat itu cukup untuk mengetahui kadar ukuran tadi. Adapun mengetahui dengan sifat, maka itu hasil dengan melihat ain bendanya, dan tidak sah menjual barang gaib, barang nang jauh. Aku ada bisi tanah umpamanya di Samarinda, nak legam nukari, ada tahu tentang mana nang menukari ini tanahnya, nah itu kada kawa, kada sah jual belinya karena gaib barangnya, kecuali apabila pernah melihat terlebih dahulu sejak masa yang biasanya tidak ada perubahan padanya. Nah kecuali jam itu, aku ada bisi tanah di Samarinda, nah engkau melihati tahun dulu tuh ya tanahnya, nah terus aku jual sekian, nah ini pernah melihat dahulu tanah itu, nah itu boleh aja itu, ada apa-apa. Sedangkan mensifatkan dengan menempati tempat melihat dengan jelas,
tanpa keraguan, dan inilah salah satu dari dua mazhab. Sedangkan mensifatkan tidak menempati tempat melihat dengan jelas. Amunnya kada melihat dijelasakan aja, tanahnya di andaknya lebarnya sekian, panjangnya sekian. Ini kada melihat, nah itu kada kawa disamakan dengan melihat itu. Dan tidak boleh menjual pakaian di pemintalan karena berpegang atas nomor-nomor. Kain masih ditenun, nang kainnya kualitas nomor 1, ini kualitas nomor 2, ini kualitas nomor 3. Kainnya masih ditenun lagi, ditukari, nah itu kada boleh. Dan tidak boleh menjual gandum di tangkainya, baras sama aja menurut Imam Ghazali ini. Dan boleh menjual beras dengan kulitnya yang padanya beras itu disimpan. Kalau menjual banihnya boleh aja, melalui tangkai-tangkainya jangan. Demikian juga menjual kelapa dan badam pada kulit bawah, dan tidak boleh pada dua kulit tempurung dan serabut. Jadi menurut Imam Ghazali, kalau kita berjual nyiur itu mesti nyiurnya, kada boleh lagi betampurung, apalagi besabut. Masih nang digugur di pohon tuh dijual tuh kada boleh. Itu sepakat ulama. Menjual nyiur nang gugur di pohon itu mediputek, dijual nyiurnya tuh kada boleh. Kenapa? Kan dua lapisan, ada sabutnya, ada tempurungnya, hanyar nyiurnya. Nah kalau sudah dicabut, sudah diambil sabutnya, tinggal tempurungnya, nah itu khilaf ulama. Menurut Ghazali kada boleh juga, menurut ulama yang lain boleh. Nah, jadi mana bersabut tuh jangan dijual-jual nih tuh. Dan tidak boleh pada dua kulit, tempurung dan serabut. Dan boleh menjual kacang basah dalam kulitnya karena itu hajat. Dan diberi kemudahan maksudnya dengan menjual fuqa, minuman anggur, karena berlakunya adat orang-orang yang dahulu. Tetapi kami menjadikannya boleh dengan ganti, bukan dengan jual beli. Itu minuman-minuman yang dibuat dari anggur, kemudian dibuat di satu wadah, ditutup. Jadi nukar tuh nukar bahapal aja, karena mau dibuka rusak kayaknya. Nah itu diberi kemudahan, boleh aja macam itu. Jika ia membelinya untuk dijualnya, maka kias itu membatalkannya, karena ia tidak tertutup dengan tutupan kejadian, tutupan ulahan aja. Kalau untuk diminum seorang boleh aja, tapi untuk dijual pulang nah itu kada boleh. Dan tidak jauh untuk diberi kelonggaran dengannya, karena dalam mengeluarkannya itu merusaknya, seperti delima dan apa yang tertutup dengan tutupan kejadian bersamanya. Nah, jadi nang kelima, syarat barang nang diperjualbelikan itu diketahui zatnya, ukuran dan sifatnya oleh calon pembeli ini. Barang yang keenam, barang yang dijual itu dapat diterima jika miliknya telah diambil manfaat dengan imbalan. Artinya barang nang dijual belikan itu mesti dapat diterima, artinya dikabat. Jika miliknya telah diambil manfaat dengan imbalan, jika kita dapat barang itu melalui pembelian. Kita umpamanya menukar barang,
Berarti kita mengambil manfaat barang ini melalui penukaran, ngarannya karena nukar. Ini bisa barang itu kita dapatkan dengan warisan, bisa barang kita dapatkan dengan berian orang, bisa barang kita dapatkan dengan menukar, bisa. Nah, barang yang kita tukar ini kada boleh kita jual sebelum kita kabat dahulu. Kada boleh kita langsung menjual. Misalnya ini ada sepeda, kita tukari 200.000, tukar jual. Belum kita japa-japa sepedanya, ada orang yang mengganti 300.000, jual pulang, nah tuh kada boleh. Kenapa? Karena beluman kita kabat lagi sepedanya ini, belum kita kabat. Itu apabila barang yang kita dapatkan melalui nukar, bukan melalui warisan, bukan pemberian orang. Nah itu sebelum kita jual ke lain pulang, kita kabat dahulu barang itu. Ini adalah syarat khusus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari menjual sesuatu yang tidak dapat diterima. Maksudnya Rasulullah melarang menjual sesuatu yang belum kita kabat. Seluruh apa yang dibeli dan dijual sebelum diterimakan, maka jual belinya batil. Malih banan itu orang-orang berusaha nukar barang di Banjar. Kadang-kadang barangnya kada melihat juga, karena nang pun toko ini barangnya di gudang di andaknya, cuma tulisan aja nukar ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, jual tukar. Ini dikirim orang ke tempat kita, hendak pulang di gudang. Ada pulangan orang nukar, jual pulang. Nah, belum dikabat lagi barangnya itu. Kita nukar belum mengkabat lagi barangnya itu, kita jual pulang ke lain. Nah itu Rasulullah melarang dengan cara seperti itu. Rasulullah SAW telah melarang dari menjual sesuatu yang tidak dapat diterima. Maksudnya yang belum dikabat. Nah di sini ada Imam Mazhab, Imam Malik rahimahullah, satu-satunya yang membolehkan secara umum itu. Untung ada Imam Malik yang membolehkan itu. Nah, jangan ada Imam Malik ngalih benar sampai tukar barang tuh orang-orang toko. Nah, Imam Malik mazhab beliau bahwa boleh aja menjual barang yang belum dikabat itu. Lagi lewat telepon nukar ke Banjar, telepon kirim barangnya, kirim melihat kada barangnya, kita nama telepon nih, tahu kirim duit aja juga kayaknya jual pulang, melihat kada duitnya nanti terima pulang. Nah kabatnya kada ada, apanya kada ada. Seluruh apa yang dibeli dan dijual sebelum diterimakan, maka jual belinya itu batil. Dikabat nang mana nang kawa dialih bila kada kawa dialih di datangi di nukar tanah. Kalau mengkabat maalih tanah kada kabalo kok. Nah dimasuki tanahnya, nang mana hak-hak barang orang nang itu dikeluarkan semuaan, kita masuki itu mengkabat ngarannya. Menukar kendaraan, kita kitar kendaraan ini cukup sudah, itu mengkabat. Jadi kalau barang nang kawa diangkat dengan mudah, diangkat dikitar tuh mengkabat ngarannya. Penerimaan barang yang dapat dipindahkan itu dengan dipindahkan. Kita menukar barang nang kawa kita pindah, kita angkat, mengkabat tuh kayak apa? Diangkat. Berapa sebuting buku ini? 10.000 rupiah. Jual tukar. Kita kitar ke higa, tebur ke kantong, tuh kabat ngarannya, tuh mengkabat ngarannya. Nang kau dipindah, nang kata kau dipindah lain lagi gini. Sedangkan penerimaan sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dengan pengusungan, dikusungkan.
Kita menjual rumah atau menjual toko. Kayak apa cara mengkabatnya? Kalau warakan barang kita dalam rumah itu, orangnya suruh naik ke toko, hanya resah jual belinya. Nah ini kadang-kadang nang luput digawe oleh orang nang menjual bai'ul uhdah ngarannya. Bai'ul uhdah itu dibolehkan dalam fikih, jual perjanjian. Toko kau jual lawan ikam 10 juta, biarin 10 juta, tapi aku pulang nyewanya sebulan 100.000. Nah itu boleh, tapi asal jual belinya dikabat. Nah jadi misalnya toko kita toko pedagang pakaian, nah, kita jual toko kita ini ke lain 10 juta, tapi kini aku pulang nyewanya tiap bulan, ada nang hakun diberi orang 10 juta, kita ambil duitnya. Nah selama kita berakad itu untuk mengkabatnya barang di toko semua dikeluarkan dulu. Nah kalau warakan dulu hanya yang manukar tidak naik ke toko situ, masukkan pulang barangnya. Nah kayak itu ngarannya. Bila kadang jam itu kada sah. Jual pandir benar aja ngarannya. Rumah kah? Rumahku hendak aku jual, siapa nukarina, cuma aku pulang nyiwanya. Itu boleh aja dipikir, dibolehkan. Jadi rumah kita misalnya 100 juta, kita jual ke orang 100 juta, tukari orang, kita nyiwanya sebulan sekian. Nah sebelum kita menyiwa rumah nang ini, kita keluarkan dulu barang kita, hanya naik nang menukari ke rumah situ, tandanya mengkabat rumah itu. Sudah dinaikinya, barang sudah kosong, dinaikinya, nah hanya pulang kita beratur menyiwa. Untung sudah akur siwa basiwa, hanya menaikkan pulang barang itu ke rumah. Nah kayak itu mestinya. Lain pada itu kada bujur tuh. Sedangkan penerimaan sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dengan pengusungan. Sedangkan dan penerimaan sesuatu yang dibeli dengan syarat takar, dengan syarat ditakar, itu tidak sempurna kecuali dengan ditakarnya sesuatu itu. Kita membeli beras dengan syarat berasnya ditakar di hadapanku. Nah, mesti ditakar berasnya itu. Adapun menjual warisan, wasiat, titipan dan sesuatu yang tidaklah memilikinya hasil dengan gantian, maka itu boleh sebelum dikabat diterimakan. Kada jadi masalah warisan, kada jadi masalah. Kita ada warisan tanah di Banjar, belum pernah kita kabat lagi itu. Nah, kita jual langsung boleh. Dapat warisan sepeda motor, belum ada japa-japa lagi, dijual dah ke lain sepeda motornya, boleh. Kenapa? Karena didapatnya bukan jalan tukar dengan jalan warisan atau wasiat atau hadiah atau titipan. Orang ada menitip lawan kita sesuatu, ya orang tuh beriakan dua ikam ambil, langsung kita jual tanpa kita kabat, nah itu boleh aja. Adapun menjual warisan, wasiat, titipan dan sesuatu yang tidaklah memilikinya hasil dengan gantian, maka itu boleh sebelum dikabat diterimakan. Nah, jadi itulah 6 syarat sah barang yang diperjualbelikan tadi. Satu kurang daripada 6 berarti barang itu kada sah untuk diperjualbelikan. Nah kemudian rukun yang ketiga daripada jual beli adalah lapas akad pulang. Kayak apa akadnya, aku jual, aku tukar atau kayak apa, sehingga jual beli itu menjadi sah.